Shalom IC Family, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat dan sehat terus ya. Jangan lupa untuk di rumah aja demi kebaikan kita bersama. Hari ini karena kita masih harus ibadah online, IC sudah menyiapkan khotbah buat sama-sama kita renungkan. Yuk kita sama-sama ambil waktu untuk fokus dengerin Tuhan. God bless. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-25 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. 2 Raja-Raja pasal yang ke-25 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 7 bulan itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Dia selalu memegang janjinya. Dia berjanji akan menyertai kita. Dia berjanji akan memberkati kita. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah janji Tuhan. Namun demikian rekan-rekan, janji Tuhan bukan hanya berisi segala sesuatu yang manis, segala sesuatu yang enak didengar. Namun janji Tuhan rekan-rekan juga berisi tentang sesuatu yang tidak enak untuk didengar. Tuhan juga berjanji bahwa Dia menghukum setiap dosa. Sekali lagi rekan-rekan, Tuhan bukan hanya berjanji segala sesuatu yang enak didengar, segala berkat, tetapi Tuhan juga berjanji akan menghukum setiap dosa. Inilah rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan yang bisa kita lihat dari perikop yang baru saja kita baca, bahwa ternyata Tuhan tidak segan-segan menghukum umatnya yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan segala sesuatu yang Tuhan katakan, hal itu benar-benar terjadi. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, sebelum semua peristiwa ini terjadi, Tuhan telah berfirman kepada para nabi. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ke-8, Tuhan telah berfirman, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Rumah ini akan menjadi reruntuhan. Dan semuanya betul-betul terjadi. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bukan saja memegang janjinya bahwa Dia akan memberkati kita, tapi Tuhan juga memegang janjinya bahwa Dia juga akan menghukum kita jika kita terus bertekun di dalam dosa kita. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, barangkali kita berkata demikian, loh kok Edi,
Tuhan memang membenci dosa, tetapi toh Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, saya sempat setuju dengan statement tersebut. Tetapi di dalam perjalanan, saya mendapati bahwa Tuhan bukan hanya membenci dosa, tetapi Tuhan juga membenci orang berdosa. Sekali lagi rekan-rekan, Tuhan bukan hanya membenci dosa, tetapi Tuhan juga membenci orang berdosa. Itu sebabnya Dia tidak segan-segan membiarkan umatnya mengalami pembuangan ke Babel. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, Dia tidak segan-segan menghukum umatnya yang telah jatuh. Yang Tuhan kasih adalah orang berdosa yang sadar akan keberdosaannya, orang berdosa yang bertobat, yang kembali kepada Tuhan. Itulah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Namun demikian, Tuhan membenci orang yang terus bertekun di dalam dosanya. Walaupun barangkali Tuhan sudah berkali-kali mengingatkan kita, menegur kita, namun kita terus hidup di dalam dosa kita. Orang seperti itulah yang dibenci oleh Tuhan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu dosa apa yang hari ini Anda lakukan. Dosa apa yang hari ini terus-menerus Anda lakukan, saya tidak tahu. Tapi kalau hari ini semuanya nampak aman-aman dan semuanya nampak baik-baik saja, mari rekan-rekan kita sadari bahwa janji Tuhan iya dan amin. Dia akan menghukum orang berdosa. Jadi cepat atau lambat kita akan menuai apa yang kita lakukan. Itu sebabnya teman-teman, sebelum kita menuai apa yang kita lakukan, jauh lebih baik jika hari ini kita menyadari dan hari ini kita kembali kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang bukan hanya kasih, tetapi Dia juga Allah yang adil. Dia rela melakukan penghukuman kepada kita. Itu sebabnya rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menikmati hasil perbuatan dosa kita, mari kita bertobat. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Alkitab berkata ketika kita mengakui segala dosa kita, Dia akan mengampuni. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita tidak seperti raja-raja Israel yang terus-menerus jatuh di dosa yang sama dan yang mengeraskan hatinya walaupun berulang kali Tuhan mengingatkan mereka. Biarlah kita seperti Raja Daud yang berani mengakui segala dosanya ketika Nabi Nathan menegurnya. Dan biarlah kita juga berani mengakui dosa kita ketika Tuhan mengingatkan segala dosa kita. Kiranya renungan pagi hari ini memberkati kita, menyadarkan kita, dan menjadikan kita lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Thank you Ko Edi dan tim yang sudah mempersiapkan khotbah ini. Semoga khotbah barusan bisa sama-sama memberkati kita semua. Nah, teman-teman kalau merasa terberkati lewat khotbah barusan, boleh untuk share ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian, supaya kita bisa sama-sama belajar, sama-sama dikuatkan juga lewat podcast ini. Jangan lupa juga untuk klik the like button supaya IC makin semangat untuk bikin podcast seperti ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.